paling berat adalah kemarin terus dari 2025. Jadi saya alhamdulillah tak habis 5 haji udah 9 kali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima ya. Yang paling berat kemarin 2025 karena syarikahnya banyak, ada 8. Begitu turun dari pesawat, rombongannya udah nggak dipakai lagi, sehingga masuk ke bis mana saja, dan kopernya tidak berbarengan dengan orangnya. Jadi bisnya pakai syarikah mana, barangnya pakai syarikah mana. Yang bergebawa kursi roda menjelang pulang baru ketemu. Itu menjelang pulang itu udah hampir 40 hari itu baru ketemu. Ada yang kopernya di mana nggak ketemu. Jadi seminggu nggak ganti baju. Itulah haji. Jadi setiap tahun itu beda-beda ceritanya. Selalu aja ada persoalan baru, walaupun tiap tahun berangkat. Oleh angkatan yang sudah pernah berangkat haji, bagaimana jawab? Ya, untuk ukur keadaan jamaah, karena penting tuh. Kan beda orang yang sudah pernah kan, belum secara teoritis. Yang umroh, yang sudah umroh ada? Udah banyak, alhamdulillah. Yang belum pernah sama sekali ke tanah suci ada? Ada, ya. Sama apa? Nggak ada hubungannya dengan hadiah undian, nggak ada. Ini untuk mengukur nanti pembimbing jamaah ini dibagi-bagi, apalagi ada ketua rombongan, ada karung itu kan minimal dia sudah ada pengalaman atau minimal ada semangat energi. Jadi pergi ke sana itu selalu ada hal yang baru aja. Saya kalau secara teknis ada hafal banget gitu, rekomendasi prakteknya, udah tahu itu jalan-jalannya. Tapi tetap aja ada. Saya pernah sesat tuh, susah nyari Masjid Nabawi. Saya nggak cerita ke jamaah karena takut disangkakan saya pembimbing tersesat. Susah dari mana? Enggak, dari teman. Padahal tersesat itu pusat. Padahal udah tahu persis itu. Jadi kadang-kadang belum aja saya gimana itu ya. Begitu tuh. Apalagi yang darah kita. Kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Uqsimu, benar-benar aku bersumpah kepada dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Walaupun engkau Muhammad diperlakukan tidak wajar oleh penduduk negeri ini, aku tetap menaruh hormat kepada negeri ini. Itu kata Allah tuh. Nabi Muhammad kan dikasih Allah ya, tapi diperlakukan tidak wajar oleh penduduk negeri kafir Quraisy. Bahwa sangat tidak wajar, padahal makhluk paling mulia. Tidak ada makhluk yang melebihi kemuliaan beliau. Tetap aja diperlakukan tidak wajar. Apalagi kita yang bukan seperti Nabi, jauh banget. Itu banyak dosa. Nabi tidak punya dosa. Apa kata Allah? Aku tetap menaruh hormat kepada negeri ini. Gitu. Karena disebut juga tanah haram. Ini diantara keutamaannya. Jadi
Kalau nanti ada perlakuan yang tidak wajar, udah istighfar aja. Istighfar. Jadi ini adalah jalan untuk menggugurkan dosa. Kemarin dari Mina Pak itu gak niat untuk jalan kaki. Jadi dari Mekah Tanajul itu keluar program dari pemerintah jalan kaki karena ikutin contoh Rasulullah SAW. Nah, Ibu ada buku itu ya, buku mana sih kan dibagiin ada itu ya. Jadi di bab pertama itu saya yang buat tuh buku itu tuh. Itu di bab pertama ada perjalanan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baca supaya jadi panduan, karena yang paling penting itu kita bisa mencontoh beliau dalam beribadah, juga dalam ibadah haji. Nah, dibaca tuh, walaupun tidak akan pernah tercapai mencontoh Nabi itu sempurna, gak mungkin, tapi paling tidak agak-agak gitu ya, sedikit. Nah, di antara haji Rasulullah itu adalah beliau tanggal 8 Zulhijjah ke Mina gitu. Ke Mina disebut Tarwiyah, dari Mina ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Arafah, dari Arafah nanti ke Muzdalifah lagi, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina nanti ke Mekah, ke Tarwiyah itu. Nggak ada niat untuk jalan kaki karena capek jauh gitu, berapa kilometer. Tapi memang selalu aja ada kondisinya. Bayangkan tidak siap jalan kaki ya, kita naik bis, ternyata bisnya kalau dari Arafah ke Minanya sih naik bis, tapi sudah di Mina malam-malam itu dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh berdiri, 10 sampai jam 4 subuh berdiri aja itu dalam keadaan desak-desakan, karena kalau duduk gak kebagian. Nanti itu di kerangkeng sama besi, jadi satu sebagian pada pingsan, pada jatuh, kasihan juga. Dokter kemana gak ada, dokter gak ada gitu. Yang jamaah dokter aja dinolong, atau yang kira-kira agak ngerti nolong, agak ngerti juga nolong juga, nggak tahu gimana ya, pokoknya ditiup aja. Itu pingsan tuh. Begitu jam 4 baru dibuka, masuk bis. Ternyata bis itu 3 jam maju sih, majunya cuma perasaan itu saya kan tahu persis kenapa tetap di sini gitu. Itu ternyata macet total dari Mina dari Muzdalifah ke Mina tuh. Ambil bis dari ujung ke ujung, ternyata sampai ke Arafah juga. Ternyata si dokter, petugas-petugas itu pada jalan kaki karena nggak bisa bisnya jalan. Akhirnya ini kan muter misalnya ini kerangkeng, ini muter-muter aja terus bisa. Kita kan misalnya mau ke sini, ternyata ujungnya itu di sana jam 6. Kenapa kita di sini ya, kita masih jauh ya Pak, susah, kita muter-muter dari tadi 3 jam muter-muter lapangan itu aja jadi besar. Nah, di muter kita jalan kaki aja dalam keadaan tidak siap. Tidak ada yang pakai dorongan tong sampah, ada yang pakai digusur pakai sleeping bag. Saya sendiri udah kayak ihram aja, saya buka untuk menggembol itu tas, karena yang tas dibawa kan tas yang pembagian itu dari pemerintah yang jelek itu ya. Ya karena itu putus, hampir semuanya putus itu baru diangkat jebrot aja itu yang pembagian dari dari ya pembagian itu dari depan putus, itu ada putus. Ini gimana ya, nggak mungkin bawa pakai tas yang putus.
Akhirnya udah digewa aja kayak tukang jamu. Nyampe di Mina jam berapa coba, jam 2 siang. Saya sampai dehidrasi. Lalu air nggak ada, makanan nggak ada, terpaksa saya nyari minuman yang dibuat di jalan. Karena nggak ada warung Indo di pinggir jalannya. Daripada dehidrasi, coba beri banget. Saya nyari yang dibuang-buang gitu ya. Dari susu tuh, dia masih itu. Karena kalau nggak minum bisa pingsan gitu ya. Dehidrasi keren banget, jam buka panas ya luar biasa gitu ya, susah itu. Nah gitu, jadi di luar dugaan kita, makanya siap-siap saja, walaupun kita kesana itu insya Allah dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita kan diundang oleh Allah, nah undangan Allah yang mengundang, pasti Allah menjamu gitu. Cuma menjamunya kan bukan versi manusia, versinya Allah aja. Kalau sabar ya dapat pahala gitu ya, supaya masuk surga tanpa hisab. Ya penyebab kita kan hisab itu bagian dari siksa gitu. Kalau kita dihisab itu nyaris gak selamat. Kalau kita dihisab, makanya doa wadina jannata bighairi hisab, ya Allah masukin saya ke surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya telah innama itu ada tuh hasr, orang-orang yang sabarlah yang pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitung. Udah begitu kiamat ditegakkan, mahsyar ditegakkan, langsung masuk surga. Nggak ada hisab-hisab bagi mereka yang sabar. Nah, boleh jadi itu bagian dari apa, cara Allah agar kita masuk surga. Makanya ya Allah udah lapang dada aja, alhamdulillah aja. Itu siap tidak Bapak Ibu sekalian? Siap tidak? Insya Allah ya. Caranya gimana? Siapkan mental ya. Siapkan pokoknya lahir batinnya dia, terutama mentalnya. Jangan segala direspon dengan respon negatif. Kebanyakan di Mina itu pada berantem. Dia berantem bu. Jamaah kita dilempar sama botol ke mukanya. Kan di Mina itu kemarin kan di Mina itu kan pakai tenda. Saya udah minta tuh ke ketua kloter, Pak Ketua, udah kita survei, biasa juga tiap tahun begitu. Enggak, susah, masuk aja tenda mana terserah, gitu ya. Jadi itu memang hampir semua nggak ada survei, biasanya survei. Terus di sana di mana? Udah terserah, yang kosong isi. Coba bayangin, kalau 10 orang sih gampang, ini ratusan orang. Ujungnya apa? Udah nggak kebagian tempat. Bingung bagi jomblo, udah capek banget. Tempatnya nggak ada, orang susah. Akhirnya nyelip-nyelip gitu kan, ada orang NTT itu. Nah di sini udah tempatin di sini, udah jangan. Nggak apa-apa, ikut aja. Ya. Jadi saya berada di rombongan ibu-ibu. Ada ibu-ibu itu ada di sana satu katanya. Ada saya ke situ tuh, isinya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada apa macam-macam, campur juga jelas. Udah saya di situ aja tuh. Udah nggak ada itu apa sekat mana Ikhwan Ahwat, udah nggak jelas itu ceritanya. Gitu. Nggak ada, susah sampai saya koordinasi. Gimana Ustaz? Udah gini aja, kita sebagian pulang aja ke Mekah, inap di hotel. Jadi kemarin lo ingat ngambil pendapat, ngambil itu tidak wajib, gitu. Karena susah di orang itu WC itu kata. Nah, begitu tuh ya. Dan orang pada naik hitam semua kok.
karena lagi kondisi capek, nggak ada tempat, susah makanan itu, makanan siapa coba yang ngambil, beda-beda tempatnya, beda-beda tendanya. Tapi orang Jakarta mah 20 aja tuh di Mekah, di Mina itu, balik juga mudah Pak. Itu ongkosnya 100 rial ke Mekah, tergantung jarak hotelnya. Kan kamu di jalan kaki, naik taksi 100 rial jebol juga gitu, bolak-balik, karena tetap harus melempar jumroh, karena itu termasuk wajib haji. Kalau lempar jumrohnya, kalau mabitnya ada pendapat saya, gitu ya. Itu berantem, makanya ditegaskan oleh Allah, mamang farodo bihinna hajjah fala rofasa wala fusuko wala jidal. Kalau haji sudah ditunaikan, maka jangan rofas mengandung seks, ya nggak usah ingat aura kasih, nggak usah nyari-nyari informasi takut rofas, ya. Dan ini bukan cerita sengaja, karena bapak-bapak kan pakai kain ihram tanpa daleman, apalagi yang sudah tua gitu ya, kan sudah nggak jelas, dari tanggal 8 sampai tanggal 10 tidak diganti itu 8, 9, 10, 2 hari hampir 3 hari itu tidak diganti. Udah nggak jelas, udah capek. Jadi kalau duduk kemana aja seperti pakai celana biasa, ibu-ibu tuh yang rame gitu. Jangan Bu, mendingan palingkan muka gitu tuh ya, palingkan muka. Sebab dilarang oleh Allah ke Al-Quran tuh, pas masuk mengandung kata-kata dosa gitu kan. Kemudian jidal apa, berantem, pada berantem dilempar kan sama air gua tuh ke muka. Terus kalau saya di Indonesia udah saya gulung itu orang, tapi saya di Mina tadinya saya marah juga, tapi ya saya tahan aja. Gitu tuh. Di sini tampang-tampang soleh-soleha, sudah di Solo kelihatan aslinya. Aslinya sudah kelihatan. Haji mah rusak, ya. Nggak sedikit yang rusak gak jelas, ya. Haji itu udah pertama kali, kemudian belum tentu kembali, nggak jelas lagi. Apalagi yang nggak ikut manasik. Kalau yang tidak ikut manasik mah udah masalah aja tuh, udah hancur, udah pasti tuh. Hajinya marudatun ditolak. Kenapa? Karena nggak jelas. Walaupun dia gampang itu manasik kan, bukunya juga tipis, apalagi saya udah pernah umroh. Begitu tuh. Beda orang yang pernah umroh atau yang sudah pernah haji juga sama. Nggak ada yang jago, yang jagoan dalam haji itu nggak ada. Kalau ada aja. Kata memang didesain saja oleh Allah begitu kali ya. Puluhan tahun bayangin, Indonesia sedang melaksanakan haji berapa ratus kali Pak. Kan tempatnya sama, bulannya sama, kan harusnya nggak ada masalah, benar nggak? Kalau baru sekali sih nggak masuk, mungkin wajar. Ini udah ratusan kali, itu masalahnya tuh rumitnya. Itu miliuan kelar itu. Bayangin, hotel di sini, makanan di sana, makanya kan jauh gitu. Tempat nginepnya beda, makanannya beda. Tapi tiap kali makan harus berpotong gitu makanan. Kalau di sini mah gampang karena cuaca mendukung. Coba di sana tiap kali makan harus berpotong makanan. Kan stres juga kalau sekarang sih gampang. Udah datang juga, datang jam 12 malam, orang udah pada tidur, baru datang ke makanan. Kata saya, beli aja kan daripada udah nyari nunggu makanan, ya saya beli aja. Iya kalau sekali gitu. Coba kalau tiap kali makan harus beli kan repot juga. Akhirnya nunggu lagi. Sampai ke ketua kloter, ketua sektor. Ketua kloter udah nggak jelas kemana, nggak tahu.
Sampai saya mengadu tuh ke ketua, kan kotor itu, ada sektor. Pak Ketua, ini gimana nih ceritanya kami nih? Di hotel kan di sini, kenapa saya ditempatkan di sana? Ya sabar aja katanya karena begitu. Itu urusan makanan itu urusannya, jangan sampai urusin. Itu cerita gitu bukan sekali. Tetap aja besoknya begitu lagi. Kayak bahagia kalau ibu bapak ikut KBIH, ada tempat pak rumah kalau bahasa Sunda. Kalau nggak ikut KBIH kemarin saya jelas saya ketemu dokter 2025 kemarin cuma 2 kali kok. Satu di pesawat ketika berangkat, 2 di pesawat juga ketika pulang. Itu selama di sana tuh nggak ada tuh. Dokter ya kemana aja sih? Ya Pak Ustadz, saya katanya saya juga kan bingung di tempat di mana. Bahkan saya beberapa hari tidak dapat kamar. Ngomong dulu ketua kloternya udah dimarahin jamaah. Kata-katanya udah nggak kontrol lagi. Apalagi yang 2006 ya. Itu katanya yang sebenarnya haji itu juga bukan hadiah, harusnya begitu. Tapi nanti banyak yang nggak belum pernah sama sekali berangkat ke sana, jadi ketua kloter nggak tahu berapa tuh 2000 berapa gitu. Ada bareng dengan ketua kloter di orang Sukabumi itu kepala KUA dan aduh malu katanya nggak tahu bingung udah bilangin aja bahwa mama sakit gitu ya. Nah, benar kan memang di kamar aja nggak mau kalau ada apa-apa dia nggak mau menghadap pengganti orang Sukabumi. Begitu tuh. Jangan harap Bapak Ibu mengadu ketua kloter pada saat haji dia masih sibuk ada acaranya dia ngurusin administrasi aja. Boro-boro ngurusin total, ngurusin sahilah, nggak ada cerita. Ya, makanya kalau ikut KBIH itu alhamdulillah. Sampai saya kemarin itu tahun kemarin Mbak, Bu. Beli dulu saya tuh bingung di sini ngapain ya, ke siapa? Tempat bertanya juga ke siapa katanya. Itu masalahnya gimana? Iya kan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, ibu apa? Ikut KBIH enggak? Saya mandiri. Ya. Udah saya berani buat bayar berapa aja lah, yang penting saya nggak bisa kok karena ini kan udah ceritanya beda kalau di sini mah gitu. Mau bayar Pak sekedar untuk tolong saya mimpi, saya bingung beneran gitu. Ini posisi langsung mau berangkat Pak, saya kan di depannya itu ada orang pandai Pak, 5 orang ini bertiga dibuat bu kenapa ini saya hilang nggak datang ke ketua kloter karena masih pesawat. Ibu nggak apa-apa nanti dibantu ya. Ya udah gitu. Begitu turun kan beda-beda tuh mobilnya. Persis dia bareng juga dengan saya karena kan di depan persis satu mobil satu bus. Ya ibu gimana ibu coba lihat nggak ada katanya identitasnya. Kalau harus ada identitas ya. Akhirnya ibu ikut saya aja nanti ya pas turun. Begitu turun dia nggak boleh mas sopir, oke mau harap begitu tidak ada, udah di bawah atau kemana di bawah sini sampai pulang nggak ada, pulangnya kan harusnya di depan saya lagi tuh, nggak ada tiga-tiganya itu meninggal kali. Ya, asli nggak ada saya tanya, itu sibuk kemana? Nggak tahu dasar. Baru meninggal kayaknya sibuk pada yang lain. Kan nggak ada, nggak jelas. Cerita pengalaman kemarin begitu. Yang asli itu. Jadi alhamdulillah itu ikut KBIH. Makanya kalau saya orang KBIH, saya ada lulus KBIH, saya hanya ngisi materi aja. Jadi apalagi yang haji pertama itu blank.
bingung sana mau ngapain. Pak kalau ngikutin fikih ya, kalau ngikutin fikih ya, tawaf itu nggak boleh ngebelakangin Ka'bah nggak boleh belakangin begini, atau bahu kanan sejajar dengan Ka'bah nggak boleh kalau ngikutin fikih. Kata tuh tawafnya, kata tawaf kan rukun rusak itu semuanya. Tapi kenyataannya apa? Boro-boro ikut itu ingat. Dan mayoritas jamaah itu mayoritas pasti ada satu fase membelakangi, apalagi yang suami istri. Tadi pegang tuh di romnya sama istri, pegang gitu karena desak-desakan akhirnya lepas pegangannya itu. Si suami nengok si mama kemana? Belakang itu ya kata. Harusnya diulang lagi tawafnya dari yang mundur selangkah ya pertahanin ya, harusnya begitu. Jarang jadi begitu, apalagi yang udah ikut mana sih udah wassalam aja sih, udah batal aja semuanya. Ya. Kalau ngikutin tinggi, saya nggak kebayang tuh kalau haji mandiri gimana itu. Udah sering tiap tahun saya ikut manasik yang ada di KUA, untuk di mana gitu. Aduh, nggak ada Pak, nggak bisa tenang seperti ini. Udah sound sistemnya gak jelas suaranya. Benar coba, asli gitu. Sound sistemnya gak jelas, materinya juga apa, kemana ceritanya, nggak ada yang masuk. Gitu ya, seolah-olah hanya formalitas saja tuh. Udah masih enggak gitu kan. Yang di sini aja yang tertata ini, di ruangan AC, materinya jelas, ada kurikulum, belum tentu bisa menerima semuanya. Udah kesana mah blank, gimana pembimbing gitu. Tapi yang paling tidak ada daya kelihatan. Kenapa demikian? Inilah yang disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan hanya punya uang, tapi punya ilmu supaya menjalaninya benar. Apalagi haji yang pertama, dan haji pertama itu nggak bisa digantikan dengan haji kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Status hukumnya berbeda. Haji pertama kan termasuk rukun Islam, wajib. Kalau haji berikutnya sunnah, nggak bisa. Yang wajib terkalahkan dengan yang sunnah. Makanya bisa-bisa nih mempersiapkan lahir batin keilmuan untuk menunaikan ibadah haji gitu. Supaya apa? Diterima dan ini menjadi jalan masuk surga gitu. Kan haji itu hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa haji mabrur mah tidak ada pahalanya kecuali surga. Jadi yang kedua harus paham betul tentang bagaimana memenuhi undangan Allah itu dengan adab dan etika, karena ini sangat penting sekali. Ada banyak orang yang sudah nyampe Jeddah diusir lagi. Hakikatnya Allah yang usir, gak jadi ke Mekah. Dan nyampe Jeddah Pak, balik lagi, dinaikin pesawat balik lagi ke Indonesia. Kamu kenapa balik lagi? Nggak tahu, saya nggak boleh kasih kita. Ada aja ceritanya. Dari itu bukan 1, 2, Pak, puluhan, ratusan. Begitu. Ini pentingnya ada ketika boleh jadi gitu ya. Kalau tapi tidak semua ya, tidak semua yang balik lagi adalah diusir. Enggak. Ada juga yang memang sebagai ujian. Dia siapkan mentalnya itu. Jadi kalau dia sabar boleh jadi berangkatnya lebih sering. Tapi kan sebagian jamaah nggak siap. Tahun berapa di tahun 2007 kalau nggak salah. Saya berangkat haji nanti jam 8. Oh iya, bandara ya, di langsung bandara. Haji plus bandara, tuh perpisahan tuh subuh dengan ketua DKM, lulus musola. Jam 9 jadi telepon. Saya nggak jadi berangkatnya, kenapa? Misalnya nggak turun. Oh ya udah, saya nggak jadi ke bandara ya. Ya udah pulang lagi. Itu
dingin aja gitu kan. Yang pertama yang repotkan yang hari pertama berangkat dia haji sendiri yang nganter satu bis. Makanya udah nyampe Madura tuh itu shocknya luar biasa. Akhirnya 40 hari di hotel. Ya 40 hari di hotel gak mau pulang. Dan sebagian juga 40 hari di rumah sakit langsung ngedrop. Mentalnya gak siap. Ini butuh etika. Makanya kita harus paham betul bagaimana status Masjidil Haram ya di Mekah. Jadi Masjidil Haram itu ada dua ya, Haramain, dua anak haram. Masih juga ada dua. Masjidil Haram Mekah yaitu yang ada Ka'bahnya, Masjidil Haram Nabawi yang ada Raudhahnya. Gitu ya. Nah ya. Ini harus dipahami betul. Jadi pertama kata Allah apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi sebenarnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah di Bakkah. Di nama lain Mekah adalah Bakkah yang diberkahi, mubarak. Mubarak itu sebenarnya penuh keberkahan. Mubarak. Kalau berkah ya berkah, tapi mubarak penuh dengan keberkahan. Jadi keutamaan itu penuh dengan keberkahan dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini Al-Quran di surat Al-Imran ayat 96. Jadi siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Adam. Jadi Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi Adam. Disuruh oleh Allah. Adam bangun Ka'bah, dibimbing oleh Jibril. Jibril membimbing titiknya. Ini titiknya di sini. Beliau yang menyiapkan batu, gitu kan. Walaupun bangunannya tidak seperti sekarang. Nah itu sengaja jadi sebelum bumi dicipta sudah ditentukan. Sebelum manusia ada sudah ditentukan itu. Cuma perintah membangunnya Nabi Adam, manusia pertama. Itu lurus, Allah nyuruh ini lurus dengan Baitul Ma'mur. Di Ka'bah itu langitnya sono itu ke Baitul Ma'mur, tempat malaikat bertawaf. Jadi kalau turun malaikat itu lewat Ka'bah juga. Kalau Ka'bah baru menyebar karena titik sentralnya di situ. Jadi ini yang pertama kali dibangun oleh Allah, rumah ibadah. Nah maknanya apa? Jadi pertama ini untuk mengklarifikasi bahwa menurut orang-orang Yahudi ya, bahwa rumah ibadah pertama itu yang dibangun adalah Baitul Maqdis, bukan Allah. Makanya makna inna awwala di situ secara hakikat dan secara sejarah. Jadi bukan hanya kemuliaan, jadi hakikatnya, sejarahnya itu harus yakin. Makanya inna sesungguhnya. Apa? Rumah yang pertama dibangun apa? Ya Baitullah itu, bukan Baitul Maqdis ya. Sementara menurut jumhur ulama mufassir, jadi Ka'bah itu dibangun sejak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim apa? Dan Nabi Ismail meninggikan Yarfan, gitu kan? Ibrahim. Nah pada zaman Nabi Nuh kan banjir. Sehingga tersapu itu batu-batu yang dibangun oleh Nabi Adam. Nah Allah nyuruh lagi Nabi Ibrahim tinggikan lagi itu dalam Al-Baqarah ada tuh ya, Ka'bah dibangun tuh oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ceritanya begitu. Jadi kita akan berkunjung ke tempat. Jadi kesana itu ibarat pulang kampung sebenarnya. Secara fitrah ya, secara rohani. Nah maknanya apa? Ini bagi sebagian dari keutamaan mubarokan kata Allah tadi ya. Awalnya berlipat, doanya mustajab, jiwanya tenang, keberlangsungan ibadah sampai kiamat itu gak akan hancur. Jadi nanti menjelang kiamat sampai kiamat. Dan beda sholat kita di sini dengan di sana.
Kan beda ya, pasti berapa perbedaannya? Berapa? 100.000 kali lebih baik di sholat subuh yang kita lakukan di sini dengan di sana. Sholat subuh di sini ya sekali, tapi di sana sama dengan 100.000 kali sholat subuh. Berapa puluh tahun itu satu kali, apalagi kalau sholat Jumat. Sholat Jumat di sini satu kali, sholat Jumat di sana 100.000 kali. Itu 3 kali mati kita bisa diberi umur sampai 3 kali misalnya, itu nggak akan kesampaian. Bisa sholat Jumat 100.000 kali, apalagi yang sholat Idul Fitri, Idul Adha, wah itu 100.000 tahun berarti ya, 100.000 tahun itu para nggak akan kesampaian, otak kita nggak akan nyampe. Oleh karena itu, apalagi doanya mustajab itu mubarakah kata para ulama maknanya, dan ada ketenangan jiwa tentrem gitu yang lihat Ka'bah itu, bagaikan ada ketenangan yang gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah ini harus dipahami betul, karena ini mohon maaf ya, apalagi kalau sudah seminggu di sana, kadang nggak ada rasa lagi. Baru pertama kali emang rindu, nangis. Udah berikutnya mah nggak nangis, susah nangis tuh, nggak ada rasanya gitu. Jadi kayak muterin Senayan aja gitu. Tahu apa itu? Bahkan sambil ngobrol, sambil canda, sambil macam-macam. Bahkan lebih banyak selfie-nya. Boleh nggak selfie? Ya boleh aja. Kalau niatnya dakwah, tapi kalau niatnya ria jangan. Ya. Saya lagi sholat di rakaat kedua, kan bingung gitu. Lagi sholat tapi bisa selfie gitu ya. Berarti sholatnya palsu. Kenapa kalau doa selfie jadi ngedadak raut wajahnya itu beda gitu. Kalau di foto gitu, yang tadinya tidak angkat tangan jadi mendadak angkat tangan. Gak apa-apa, boleh aja ya. Kemudian hudan apa? Kiblat, ibadah, arah hidup, ketauhidan, dan ini pedoman spiritual kita. Jadi luar biasa ya. Lil alamin itu untuk seluruh alam, maknanya luas, untuk manusia, jin. Jadi juga tawaf di sana. Ada jin kan ada yang muslim, ya. Tawaf juga di sana. Jadi ada jin, malaikat. Tawaf itu bukan hanya kita, itu orang-orang ya kita. Baik, semua generasi, semua bangsa, tidak ada lagi sekat-sekat orang Turki, orang India, semuanya sama gitu ya. Mau kulit putih, mau kulit hitam, mau apa beragam. Nah di situ pasti ada ujiannya, gitu ya. Begitu sujud, gitu kan, bangun dia merasa ada di satu alam yang dia juga mungkin baru pertama kali melihat alam itu. Ini kan terang, Masjidil Haram kan terang siang malam, tapi begitu bangun dia gelap gulita. Dia heran juga, kenapa? Ternyata ada di gamisnya orang kulit hitam. Orang kulit hitam kan berdiri pakai gamis besar gitu kan. Dia sujud di belakang, begitu sujud dia ada di dalamnya. Dia menyangka sudah ada di alam barzakh. Alamnya baru pertama kali saya temuin gitu kan, udah hitam legam. Kemudian bisa begitu ya. Itu cerita biasa aja. Saya lagi sujud dia suka masuk ke gamis orang gede-gede gitu. Masuk ke situ dia juga bingung, betapa ada malu baru gitu kan. Ya kalau di Indonesia sudah berantem keinjak kepalanya, tapi di sana nggak ada persahabatan aja. Ya semuanya maklum lah gitu ya. Nah yang kedua, nah ini 100.000 ini darinya ini ada nih
salatun bil masjidi haram afdalu min mi'ati alfi salatin bil masjiwahu. Jadi satu salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid selainnya. Jadi 100.000 itu kan banyak. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Jadi manfaatkan kesempatan itu. Jangan-jangan dan belum tentu diundang lagi. Dan sekarang nunggunya aja puluhan tahun, apalagi kalau sudah kan sudah di blacklist. Kalau sudah berangkat ke sana, nggak bisa itu berangkat lagi. Karena memprioritaskan orang yang belum berangkat. Jadi nggak ada pilihan kecuali yang harus. Nama apa makna Abdul ya? Abdul itu kan tadi kan. Menurut Rasulullah lebih baik Abdul. Nah, menurut Imam An-Nawawi apa? Menunjukkan kelebihan pahala. Bukan sekedar keutamaan simbolik, artinya salat tersebut secara hakiki bernilai lebih besar di sisi Allah dan bukan kiasan. Memang lebih besar gitu pahalanya itu lebih besar. Berbeda dengan salat yang kita lakukan di sini. Ini pertanyaan, apakah 100.000 kali itu berlaku untuk salat wajib saja atau sunnah? Apa kata Imam Ibnu Hajar? Pendapat pertama berlaku untuk sholat wajib dan sunnah. Karena lafaz hadis itu bersifat umum, tidak ada khususkan dalam nas. Ini tidak semua ulama sepakat, tapi menurut jumhur begitu. Ini mau sholat sunat, mau apalagi sholat wajib itu dinilai sama 100.000. Tapi masalahnya kalau kebaikan, keburukan juga sama. Kali nyenggol orang 100.000 kali nyenggol, kali niat ria selfie maka 100.000 kali ria. Ini boleh jadi bangkrut juga. Pulang dari sana itu numpuk pahala, iya, tapi numpuk dosa bisa jadi. Gitu ya. Kenapa para ulama agak-agak menghindar di situ karena takut berbuat dosa. Para ulama yang soleh-soleh itu kadang agak menghindar dari Masjidil Haram gitu. Kalau bikin dendam jauh pergi aja ke mana gitu. Keluar Masjidil Haram, bisa ke Mesir, bisa ke mana gitu. Kan takutnya. Karena bukan hanya pahala, dosa juga sama. Orang yang sudah sering di sana itu nggak ada rasanya sebagian, udah hilang aja seperti sholat di sini aja gitu perasaannya, gitu ya. Jadi sholat wajib, sholat sunnah, gitu ya. Apa berlipat ganda pahala itu mencakup seluruh area Masjidil Haram atau hanya sekitar Ka'bah? Jadi para fuqaha menyampaikan berlaku untuk seluruh area Masjidil Haram, termasuk pelataran, lantai atas, perluasan, bahkan sebagian ulama memasukkan seluruh tanah haram. Ini tergantung sikon, Bapak Ibu. Di sikon itu kan kalau masjid penuh bisa di pelataran penuh bisa di depan hotel, sampai 5 kilo tuh banyak orang yang sholat. Di hotel Suhada itu kan hampir 2 kilo tuh, tapi kan jalannya lurus, masuk ke sholat itu pada di situ. Tapi kalau misalnya sepi, maka berbeda pasti nilainya. Karena sholat berjamaah itu kan harus merapat sedekat-dekatnya dengan imam. Tapi kalau udah penuh ya sholat di mana saja, itu menjadi bagian juga Masjidil Haram ya. Jadi tidak terlepas memperluas, sekarang kan luas banget tuh arah ke Masjid Jid. Itu berapa kilo tuh Masjidil Haram itu luas kan, bisa hampir 1,5 kilo tuh jauhnya. Maka itu juga bagian dari Masjidil Haram. Mau lantai bawah, lantai atas, karena dulu kan nggak ada sekat. Zaman Nabi emang ada sekat Masjidil Haram? Nggak ada. Dulu mah kosong aja, itu hanya batu itu aja, nggak ada sekat sekelilingnya. Maka mau diperluas sebesar apapun tetap Masjidil Haram asal masih di tanah
haram gitu ya. Tapi kalau udah keluar ya pasti. Jadi kiblat seluruh kaum muslimin. Bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram, ini surat Al-Baqarah 144. Jadi gini, ini lengkap ayatnya sini ya. Qadara taqalluba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha wa liwajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi dulu waktu ayat ini turun ya, Nabi kita itu menghadap kiblatnya kemana? Al-Aqsa. Jadi kata Allah apa? Sungguh kami melihat wajahmu. Jadi Allah melihat wajah Rasulullah. Berapa lama di Masjidil Haram? Masjidil Aqsa itu kurang lebih 16 sampai 17 bulan ya. Beliau menghadap ya. Kiblatnya ke Masjidil ke Baitul Maqdis ini. Tapi beliau ingin walaupun tidak terucap dengan kata-kata, hanya menengadahkan saja. Coba lihat, semoga kita melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Jadi Rasul itu pada saat diam di Masjidil di Ka'bah itu pelataran, beliau melihat ke langit sambil apa? Hatinya sebenarnya Allah kan nggak tahu. Walaupun tidak diucapkan oleh Rasulullah, bukan diucapkan ya Allah pindahin dong itu kiblatnya enggak. Tapi Allah Maha tahu, makanya boleh, gitu ya. Berdoa tidak diucapkan, hanya melihat Ka'bah gitu ya sambil memikirkan sesuatu harapan tentang anak, tentang macam-macam. Nah, Allah Maha tahu. Ini Rasulullah ini pengen dipindahkan arah kiblatnya. Maka sejak ayat itu turun, ya sudah mulai sekarang bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram ya. Makanya kata kunci apa? Qadnaro. Jadi sungguh kami melihat, menunjukkan Allah Maha mengetahui harapan hati, doa tanpa kata doa tanpa kata itu tetap didengar juga. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, jadi ketika kita nanti kayak gini di Masjidil Haram itu kesempatannya sangat banyak. Kita tuh 40 hari mayoritasnya di Mekah, hanya 9 hari di Madinah, jadi 30 hari itu di Mekah. Ibu bawa buku doa sebanyak-banyaknya. Okay. Supaya apa? Supaya tidak kehabisan stok doa. Jadi doa yang dibagikan depan itu sangat bermanfaat, karena doa kita kan hanya terbatas. Doa kita kan urusannya itu rezeki, banyak umur, sehat, mudah itu aja terus. Itu setiap tahun segitu aja. Padahal kalau kita bawa buku doa, ternyata banyak doa yang belum pernah kita panjatkan kepada Allah. Itu pentingnya, jadi semacam inspirasi, gak wajib itu buku doa dihafalin, tapi itu menjadi inspirasi, kesempatan mumpung ada di tanah haram. Coba menghatamkan doa-doa dari Al-Quran gitu, kan ada tuh buku doa dari Al-Quran. Ya itu baca tuh. Jangan-jangan pernah nggak seumur hidup menghatamkan seluruh doa yang ada dalam Al-Quran? Mungkin belum. Kesempatan di Masjidil Haram yang nilainya 100.000 kali lebih kuat. 30 hari itu di Mekah. Bayangin itu. Menghatamkan doa-doa dari hadis gitu ya. Menghatamkan doa-doa dari para ulama. Makanya kesempatan bersama bawa buku-buku doa. Yang buku doa itu kan masih dibungkus plastik ya, kalau di perpustakaan rumah kita, tapi itu bukan dibaca. Nah, kesempatan untuk membaca doa di sana. Kenapa mubarokan tadi? Ini penuh berkah, dilipat gandakan, doanya mustajab, kan mantap sekali tuh. Jadi haji itu nggak bisa dinilai dengan uang, benar nggak? Benar nggak?
Kira-kira kita berangkat haji dengan apa? Apa? Dengan uang atau bukan? Hah? Bukan. Berangkat haji itu dengan pesawat, beneran. Dengan uang bukan, orang naik uang. Pasti berangkat haji dengan pesawat kalau kita. Kalau kewajiban gerak wajah Nabi menengadah, maknanya ada. Jadi adab Nabi itu kadang tidak meminta langsung gitu. Kadang beliau kan takut mendahului Allah gitu. Apalagi urusan kiblat ya. Allah kan maha tahu. Maka sebagai adab beliau hanya menatap gitu ya, ke langit, minta kepada Allah gitu. Nah, makanya doanya ketika di Ka'bah ada nih Bu. Jadi setiap hari ini hadis ya. Setiap hari semalam, sehari semalam Allah menurunkan 120 rahmat. Baitullah itu ya, 60 rahmat untuk yang melakukan tawaf, 40 untuk yang sholat, dan 20 untuk yang melihat. Jadi 40 untuk yang tawaf, 20 berapa? 60 untuk yang tawaf, kemudian 40 untuk yang sholat, dan 20 untuk yang melihat. Hanya lihat aja, kita nggak tawaf, nggak sholat, itu dapat cinta Allah 20 kali lebih dibanding di tempat lain. Jadi hanya melihat saja itu bermakna, itu hebat. Makanya doa melihat Ka'bah itu ada tuh, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa azamahu wa karamahu mimman hajjahu agir tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Begitu tuh, itu di buku depan gitu tuh. Udah hafal belum Bu? Ya nggak wajib dihafalkan, jangan stres. Mana stres saya ngapalin doa nggak wajib. Kenapa saya hafal? Karena sering dibaca. Karena saya juga nggak maksud ngapalin, enggak. Karena sering dibaca aja jadi hafal. Karena doanya luar biasa itu, dahsyat sekali itu. Bayangkan, Allah tambahkan kemuliaan, kehebatan, kepada Baitullah ini, dan tambahkan pula kehebatan, kemuliaan kepada orang yang haji dan umroh. Didoakan oleh miliaran manusia dari tiap hari, bukan lagi tiap tahun, tiap hari begitu. Makanya kita akan dapat doa mereka yang sedang di Baitullah tuh, kalau kita baca doa itu, karena sama-sama itu. Iman hajjahu wa tamarahu, itu dahsyatnya. Nah, karena ulama bikin bukan sembarangan, pasti atas dasar keilmuan. Nah, lihat aja kiblatan tardoha, kiblat yang kau ridhoi. Jadi Ka'bah itu adalah yang Allah ridhoi. Artinya kita ke tempat itu adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kiblatnya semua para nabi ya, para nabi Adam, Nabi Ibrahim. Jadi ada keselarasan tentang risalah tauhid kesamaan. Jadi dengan kita berkunjung ke Baitullah, insya Allah diridhoi oleh Allah. Kan yang penting ridho Allah, kita berkunjung ke sana. Kemudian Ka'bah, wa ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ke Ka'bah tempat kembali dan tempat aman manusia. Jadi Allah itu jadiin Ka'bah adalah sebagai tempat kembalinya manusia. Jadi ibarat pulang kampung ke sana itu secara spiritual. Jadi ada kerinduan. Coba kalau orang pulang kampung senang nggak tuh? Senang, karena tempat dilahirkan. Nah, pulang kampung kita kalau di dunia aslinya adalah ke Baitullah, ke Ka'bah. Secara rohani begitu. Makanya kenapa hikmahnya kita menjadi senang, yaitu karena pulang kampung. Dan ini tempat yang paling aman.
Bohong tuh Ustaz, sekarang banyak dompet yang hilang, banyak pembunuhan, ada nggak? Banyak juga perzinahan, ada nggak? Katanya tempat yang aman. Nah ini yang harus dipahami, gitu ya. Jangan menyalahkan Al-Quran, tapi baca keterangan dari para ulama terkait makna aman itu apa, gitu ya. Makanya dijelaskan. Nah, ada lagi, itu kan surat apa tadi? Ini surat Al-Baqarah ya, 125. Disebutkan lagi oleh Allah surat Ali Imran ayat 97, wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasukinya maka ia aman. Jadi makna aman, satu, aman secara syariat. Jadi haram melakukan kezaliman, kejahatan di Mekah, lebih besar dosanya. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi dosa di sana dengan di sini beda. Di sana bohong satu kali dinilai aja satu kali di sini ya. Kalau di sana 100.000 kali bohong. Waduh, ngeri banget tuh. Jangan-jangan jadi bangkrut. Terus Nabi Ibrahim sampai malu memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kenapa? Saya pernah bohong. Padahal bukan bohong. Yang diajak bicaranya aja yang bohong. Jadi Ibrahim tuh tanya, Ibrahim siapa tuh yang ngancurin patung? Wah ini jadi nunjuknya tuh begini dia tuh. Ini kan yang tiga menunjuk kepada dirinya. Yang nunjuknya menunjuk ke situ. Jadi lebih banyak kepada dirinya. Cuma yang diajak bicaranya belum nggak bisa menangkap. Nggak bohong Nabi Ibrahim itu. Secara lalu nggak ada bohong sama sekali beliau. Tapi itu pun merasa malu, enggak, saya malu tidak melakukan itu. Nabi Ibrahim, kita mau bohong tiap hari, biasa aja kan perasaan. Gitu ya. Jadi kalau bohong satu kali di sana, itu kan cerita dramatisir. Itu ya saya tuh waktu nyium Hajar Aswad nggak tahu ya, kayak seperti malaikat yang ngangkat. Saya, pasti bohong. Kenapa? Itu bukan malaikat Askar nolongin. Karena kejepit ditolongin Askar dan diangkat. Kan Askar lagi gelantung kan di Ka'bah. Itu dipakai ya ada bohongnya diceritain yang hebat gitu supaya dia disebut orang hebat. Itu namanya sum'ah. Sum'ah itu adalah cerita. Kita cerita sesuatu supaya orang menganggap hebat kita. Jadi senang sum'ah namanya. Nah gitu ya. Nah maknanya yang pertama apa? Aman itu secara syariat memang dijaga betul itu aman. Yang kedua secara norma sosial. Jadi seharusnya manusia menahan diri, bahkan musuh di masa jahiliyah pun menghormati tanah haram gitu. Jadi secara sosial itu tanah haram itu semua orang hormat, jangankan orang Islam, orang musyrik ya, orang sih dulu kan menghormati betul itu. Orang Jahal tuh hormat betul kepada Baitullah, tahu gitu ya. Yang Jahal kemudian orang-orang yang menentang Nabi semuanya hormat kepada Baitullah secara sosial ya. Jadi aman dari sisi itu. Kemudian aman secara perlindungan ilahi, maka tidak pernah dihancurkan permanen, selalu dijaga dari kehancuran total. Seperti apa? Pasukan gajah itu menghancurkan dijaga oleh Allah, jadi aman. Jadi nggak akan pernah hancur kecuali nanti kiamat. Aman sebagai perintah, bukan deskripsi ya. Jadi menurut Imam At-Tabari ayat ini bermakna harus aman, bukan asli aman ya. Seperti gini, ada perintah jadilah adil. Apakah ada kezaliman? Ada nggak? Banyak. Jadi semacam ini perintah harus aman di sini. Bukan berarti di sana tidak ada maksiatan, tidak ada pencurian, tidak ada perzinahan. Biasa kan seperti tanah sini gitu ya. Karena makna aman menurut para ulama. Kemudian yang keenam, tanah haram yang dimuliakan. Innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah telah mengharamkan Makkah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi
Al-Haram itu sudah ditentukan oleh Allah sejak langit dan bumi ini diciptakan. Jadi sebelum manusia ada, sebelum Nabi ada pada makhluk kan? Ada bu, kalau saji disebut Banu Nadan. Dulu dia tuh yang menghuni kita tuh, cuma dibikin kerjanya itu menghancurkan, akhirnya diganti oleh Allah. Jadilah kita. Kata malaikat, ya Allah, apakah nanti mereka akan membuat kerusakan lagi di muka bumi? Enggak, aku lebih tahu daripada kalian. Itu kan kisahnya itu. Itu sudah ada itu Ka'bah. Sudah ada titiknya, walaupun belum. Sejak langit dan bumi diciptakan. Yang percepat ya. Di pusat ibadah haji dan umrah walillahi ala nasi hijjul bait di mana satu alaihi Al-Quran. Kemudian tempat mustajabnya doa farumain ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Air Zamzam itu letaknya di mana, Bu? Letaknya air Zamzam. Jadi kalau ini Ka'bah, ini pintu Ka'bah. Ini pojok Hajar Aswad nih. Ini pojok Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah ini Zamzam itu di sini, Bu. Antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini di bawahnya itu sumur Zamzam di situ. Kan itu masuk Masjidil Haram. Makanya sunnah doa di Multazam, yaitu tempat keluarnya air Zamzam. Dulu waktu 2002 itu saya masih bisa ke bawah tuh, masih ke sumur Zamzam. Itu pakai timba Pak. Kemudian gelasnya pakai rantai diikat tuh, gelas yang ini aluminium diikat sama rantai. Waduh, jutaan orang minum gelas yang sama, udah lendirnya itu udah tebal banget tuh. Tapi aman-aman aja, Bu, nggak ada COVID. Itu puluhan tahun, ratusan tahun begitu. Alhamdulillah segala mau pakai plastik. Dulu begitu. Saya ngalamin itu Pak, tahun 2002. Itu masih begitu, masih dibikin itu bisa masuk, bisa lihat sumur Zamzam, bisa lihat ada timbanya. Sekarang udah ditutup, nggak bisa kecuali petugas. Tapi sumurnya masih ada di situ. Artinya kalau doa di atasnya itu mustajab dan itu masuk area Masjidil Haram. Makanya doa di situ nggak main-main itu. Itu kesempatan yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Pahala amal dilipat gandakan, gitu kan? Nah ternyata gitu, barang siapa berbuat kezaliman di dalamnya, kami rasakan baginya azab yang pedih. Naudzubillah. Doa Quran juga. Jadi kita kesana itu agak ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Kalau bab kebaikannya, alhamdulillah ini saya takut. Makanya para ulama itu takut saya melakukan dosa di sana. Umar bin Khattab sampai bahasa kita mah ya merinding bulu kuduknya itu. Takut melakukan satu dosa pun di sini. Itu Umar bin Khattab. Nah bagi orang yang sudah hilang rasanya, biasa aja di sana. Gitu ya. Bahkan ada nggak nyuri dompet di pelataran Masjidil Haram, ada nggak? Ada Bu. Nanti Bu kalau Ibu dompet jangan diambil ya, kan disangka pencuri. Karena ada CCTV itu. CCTV maksud kita mah ada baik, orang timur kan baik-baik gitu kan. Maksudnya mau dia ambil untuk dikembalikan kan gitu ya. Ternyata Askar persepsinya bukan begitu. Dia di CCTV, dia ngambil dompet, langsung dikejar Askar. Askar kan dia terus. Misalnya ada dompet diambil sama kita gitu ya. Kan dia ngambil barang yang bukan haknya, padahal maksud kita apa? Mau mengembalikan, mau dikasihin. Wah itu udah usahanya tuh udah limit disangka apa? Kita pelaku kriminal. Urusannya hukum bisa dipenjara, bisa dipotong ke tangan. Jangan ya, udah biarin aja. Pura-pura nggak tahu aja. Ada dompet, ada cincin, ada jam tangan, nggak usah diambil. Kalau itu dua CCTV di mana-mana tuh, akan kelihatan tuh. Ini biarkan aja. Tuh.
dicintai Rasulullah. Wallahi innaka la khairul ardillah. Jadi Allah, engkau Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah. Jadi ini tempat yang dicintai oleh Allah. Misalnya sekarang Madinah ya, satu Nabawi ya, masjid yang dibangun oleh Rasulullah, Masjidil Sa'ad Taqwa. Walaupun ini ayat ketika cerita Masjid Kuba ya, Masjid Kuba kan ayatnya ini. Tapi kita harus yakin bahwa Rasulullah membangun Masjid Nabawi atas dasar ketakwaan kepada Allah. Kan masjid itu ada dua, ada Masjid Firor yang dibangun atas menafikan, ada Masjid Usis Sa'alat Taqwa. Nah ini termasuk Masjid Salat di sini bernilai 1000 kali. Salatun fi masjid hada Abdullah bin Alfi salatin. Salat di sini lebih utama daripada 1000 salat masjid lainnya. Ini 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram tadi berapa? 100.000 kali. Di Masjidil Aqsa 500 kali. 1000 kali. Ini gak main-main. Makanya ada hadis, jangan kau pentingkan perjalanan kecuali kepada 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Gitu. Kemudian salah satu dari 3 masjid utama yang tadi yang barusan ini. Ada di sana raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Ini raudhah. Jadi ada mimbar, ini rumah Nabi. Nah antaranya itulah disebut raudhah. Tapi raudhah itu rumah Nabi kan ukurannya berapa? Ini saya kasih tahu ya, ibu-ibu yang banyak ketipu. Karena raudhahnya di belakang. Tapi alhamdulillah sekarang dihilir oleh pemerintah Saudi karena mereka tahu juga selama ini ngomongin ibu-ibu didesak-desakan padahal bukan di raudhah. Itu rumahnya Ali, nama Ali kan nggak disebut. Ya, tapi yang penting niatnya aja ya Bu ya. Insya Allah udah nyampe. Ini kan wajib saya kasih tahu gitu, jangan euforia itu sudah di raudhah padahal ibu jarang di belakang. Rumah Nabi itu cuma berapa meter? Jangan nyampe 10 meter. Panjangnya ya, panjangnya itu. Cuma kakaknya sama itu. Ya paling 5 meter itu kalau di rumah. Jadi raudhah itu yang paling depan, itu raudhah yang belakang bukan. Karena itu rumahnya Sayyidina Ali dan Fatimah. Tapi karena saking ininya itu dibikin karpet yang sama sehingga saru itu susah. Nah, tanda raudhah itu ada namanya usduanah, tiang-tiang, ada tiang Aisyah, tiang Asarir, tiang Al-Haris, itu hanya di situ aja tuh raudhah itu ya. Nah, sekarang mah makanya digilir, dijawab, ibu harus bisa ke depan, gitu ya. Bapak-bapak juga sama. Jadi diupayakan kalau mau ke raudhah yang paling depan itu yang dekat mimbar. Gitu ya, kurang lebih dari mimbar ke belakang itu 5 meter ke raudhah. Nah, sampai ke sananya dari mimbar sampai ke rumah Nabi itu agak luas, panjang. Cuma ke belakang itu kurang lebih 5 meter. 6 meter. Itu raudhah asik. Karena hadisnya ini kan antara rumahku dan mimbarku. Rumah Nabi kan bukan kayak rumah kita. Enggak. Dia hanya kamar. Jadi begitu ya. Nah, ibu mah jarang. Kalau di belakang. Kalau ini raudhah nih. Ada rumah itu bangunan kan ada rumah Nabi, ada rumah Ali kan, itu yang belakangnya itu rumah Ali. Udah ibu bilang doanya di sana tuh di depan rumah Ali itu. Udah kacau lagi tuh. Nah di situ rumah Nabi. Padahal raudhah nama ini setengahnya. Karena ini rumah Nabi, nah ini rumah Ali, nah, setengahnya tuh. Gitu ya, karena berdasarkan hadis Nabi. Tapi yang penting niatnya aja nggak apa-apa. Kota yang diberkahi. Ini Masjid Nabawi kan adanya di mana? Di Madinah. Jadi memang sama.
Cuma ini disebut dalam hadis Allahumma barik lana fi madinatina. Jadi kalau Masjidil Haram itu mubarokan kata Allah dalam Al-Quran. Kalau ini dalam hadis, berkatilah kota Madinah. Kota Madinah secara keseluruhan yang di dalamnya juga ada Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu masjid yang diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijaga dari wabah apapun ya. Jadi di pintu-pintu Madinah terdapat para malaikat. Nanti menjelang kiamat itu kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah kota Madinah. Kota Mekah ketat sekali penjagaan mereka, gak bisa masuk Dajjal ke situ. Yajuj Majuj gak bisa masuk ke situ. Kota yang paling aman. Nah, tadi itu kota yang paling aman secara fisik nanti menjelang kiamat. Secara fisik, sekarang secara fisik mungkin ada pencurian, ada macam-macam. Nah, tujuh ini kota iman. Innal iman, sesungguhnya iman layan isiru ilal Madinah. Iman itu akan kembali ke mana? Layak rizu, layak rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah. Jadi memang awalnya iman dia disebarkan oleh Rasulullah ke seluruh penjuru dunia adalah dari kota Madinah. Nanti akan kembali lagi ke sana. Karena nanti ya menjelang kiamat orang akan kembali ke Makkah, akan kembali ke Madinah itu karena itu tempat yang paling aman. Indonesia udah sangat tidak aman. Amerika paling semuanya nggak ada yang aman kecuali Makkah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat yang bisa masuk ke situ. Kemudian tempat dimakamkannya Rasulullah SAW ini bukan termasuk masjid ya, tapi ada di area masjid. Jadi kalau ada mimbar ya, mihrab tempat imam, itu imam itu di depan. Ya, makam Nabi di mana? Ini di belakang imam. Terus di sebelah kiri gitu ya. Nah, di belakangnya, tapi memang itu tidak dikategorikan sebagai area masjid, karena makamnya aja di situ. Dan kalau kita menyampaikan ziarah ya ke tadi di Raudhah itu, berarti kan di sampingnya adalah makam Rasulullah SAW. Maka sampaikanlah salam di situ supaya apa? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mengucapkan salam, hukumnya apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli beras ke pasar minggu. Jangan lupa membeli minyak. Yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Terima kasih. Terima kasih minum air salam. Terima kasih sudah menjawab salam. Jawab salam hukumnya apa? Wajib, dan Rasul yang nyuruh. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu kalau dijawab sama dengan garansi keselamatan. Iya, misalnya dijawab oleh Rasulullah Waalaikumsalam, dan Rasulullah menjanjikan itu. Kalau salamnya pakai hati, karena Rasulullah kan udah wafat secara fisik ya, tapi secara rohani beliau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kira engkau orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Surat Al-Baqarah itu. Jadi beliau hidup tapi di alam barzah sana. Jadi tahu siapa yang ucapin salam. Kalau nggak guna gitu kan di dalam sholat kita mengucapkan sholawat ya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau tidak ada gunanya untuk apa? Disuruh baca itu dan itu termasuk rukun lagi. Rukun sholat kalau nggak pakai itu nggak sah, itu sholat batal. Sholawat pasti ada manfaatnya. Dan kenapa?
Ucapin di sini sama gak dengan di sana? Selawatnya sama, tapi nilainya berbeda pasti. Karena di sana kan butuh perjuangan, pengorbanan. Makanya agendakan tuh untuk apa? Ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bukan termasuk masjid, ya enggak. Ya. Kota yang menolak keburukan. Jadi Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang buruk darinya. Nah ini cinta Madinah, tanda iman, hubbul Madinah iman. Jadi kita harus menghidupkan cinta kepada kota Madinah, apalagi ke Masjid Nabawi. Nanti ada kubah hijau, di bawahnya ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan demonstratif, karena Askar selalu menjaga. Nggak boleh kita di sini kayak di Indonesia gitu, apalagi tahlilan di depan itu kubah hijau, baru bisa dibawa ke penjara itu, dianggap musyrik oleh mereka. Nggak boleh, sensitif juga. Sensitif itu Madinah, Pak. Kalau Mekah agak-agak longgar, tapi kalau Madinah itu saya aja pernah itu diinterogasi sama askar. Sorry, ini bukan pernah ya. Kan biasa pakai itu. Kalau sekarang kan pakai radio ya. Kan radio juga dilarang. Padahal nggak ada suaranya sama sekali. Cuma kan jamaah itu mengucapkan gitu, kalau lagi ada doa, asal bingung sumbernya dari mana gitu, cari-cari yang paling beda. Yang beda coba saya, udah ditangkap itu. Oh, ditanya dokumen, ditanya ini dan itu mutawif, boro-boro ngebantu. Dia takut, sama aja dia bunuh diri kalau dia ikut ke askar. Kalau nggak boleh, aslinya kan mutawif bukan kerjaan mutawif. Karena mutawif itu aslinya kerja, ada yang catering, ada yang supir. Kenapa kamu memilih jamaah ya gitu ya? Takut ya. Nah, yang ini aja dalam hati gitu ya. Dalam hati, yang penting hadir hati ketika mengucapkan salam. Apalagi kan kalau ziarah ke makam Nabi itu beda seperti ke Raudhah. Kalau ke Raudhah itu sekarang ada jadwalnya, ada aplikasinya. Kalau ke ziarah ke Nabi bebas 24 jam, bisa masuk ke dari Wabussalam nanti keluar bisa ziarah. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang ditanyakan. Jadi Tanah Haram itu kesimpulannya apa? Tempat semakin terhormat, semakin banyak aturan, dan kenapa Tanah Suci terhormat begitu? Karena memang yang diistimewakan. Jadi satu tempat, kalau misalkan kalau kita ke istana, kira-kira ada aturannya nggak kalau pergi ke istana? Pasti ada, beda seperti masuk ke rumah kita, ada protokoler yang harus dipenuhi. Di tempat kalau terhormat, semakin terhormat semakin agak ketat. Kita ke masjid nggak bisa bawa sendal, bawa sepatu, ada aturannya. Nah, Tanah Haram sangat dihormati oleh Allah sampai bersumpah tuh oleh Allah dalam Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hilun bihadzal balad, walaupun engkau Muhammad diperlakukan tidak wajar. Kenapa? Karena ini negeri terhormat. Walaupun orangnya error-error, nggak ada urusan, nggak apa-apa. Yang penting negerinya terhormat. Dia error gimana tuh? Orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, bayangin Pak, 360 berhala dipajang di Ka'bah. Kan itu pusatnya tauhid. Benar coba. Nggak error, nggak ada yang lebih error daripada itu. Dipajang di situ. Allah murka, Allah nggak suka, pasti. Tapi apakah hilang kemuliaan Ka'bah? Enggak. Itu kan perilaku orang. Orang yang mau error apapun, tetap Ka'bah adalah tempat yang mulia, tempat terhormat. Makanya disitulah banyak ini apa? Apalagi kan kota kelahiran Nabi di mana, Bu? Di Makkah, dekat di situ ya.
tempat ibadah haji gitu kan, tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah ini. Makanya ya orang kafir itu nggak boleh masuk situ, diharamkan masuk ya. Dosa juga jangan lupa dilipat gandakan. Dan macam-macam. Baik, begitu ada pertanyaan. Nah ini siapa itu? Kita akan pergi ke tempat terhormat mulia. Nah ujiannya juga banyak. Ya. Di Pondok Gede kan, di Pondok Gede aja udah stres tuh. Ibu akan dibagi living cost. Jadi uang itu akan dibagikan ke ibu bapak untuk living cost biaya hidup di sana. Tapi habis pakai bayar Adam. Halo. Wah, sebelum berangkat ke tanah suci udah habis itu. Karena ibu harus bayar, ibu kan haji tamattu ya. Iya tamattu itu kan mayoritas itu tamattu karena nggak akan kuat kalau haji ihram itu nggak bakal kuat. Karena semuanya harus pakai ihram dari berangkat sampai pulang. Maksudnya tuh sampai selesai hajian, pulang hajian baru itu harus pakai ihram, itu bisa berhari-hari, itu jamnya bisa lebih banyak daripada haji tamattu karena banyak pelanggan. Biaya jam itu bisa 600.000. Kalau ngambil itu wajib, bukan karena KPIH, bukan, itu kewajiban syariat karena ngambil haji tamattu gitu. Itu karo itu kumpul itu di Pringkos untuk bayar. Dan belum juga masuk pesawat udah habis itu kan. Karena itu yang paling wajib Ustaz. Jangan-jangan uangnya udah nggak ada tuh gimana ceritanya? Nggak ada Ustaz. Kan lagi haji masalahnya, ibu haji mengambil haji tamattu, wajib bayar jamu, uangnya nggak ada. Pokoknya itu separuh ya itu diambilin lagi tuh bukan dari kos. Bukan karena KBIH, bukan itu kewajiban apa? Kewajiban syariat. Kalau dibayarkan. Kalau udah nyampe di sana habis sama beli oleh-oleh. Jeda. Mudah-mudahan malam sebentar ya. Dulu Pak, luar biasa. Bisa 5 jam di jeda. Sekarang mah cepat itu kalau ini besok. Karena administrasinya kan dulu mah lama. Atau sekarang kan dikembalikan lagi katanya. Syirkahnya cuma 2, kembalikan kepada yang lama. Kemarin kan kacau tuh 8 syirkahnya kok. Minta ampun itu mah. Anaknya kan ngantar ibunya. Ibunya di hotel apa, di daerah mana? Anaknya dengan saya. Ada orang Madura tuh. Tuh, Mas, di sini iya. Ini saya ngantar ibu. Nah, kenapa di sini? Satu kamar gitu. Iya, saya nggak tahu, saya dipisahin, katanya ibu saya di sana, udah tua kasihan. Saya di sini katanya. Begitu kemarin karena beda. Kita suami istri bisa pisah, anak-anak orang tuanya bisa pisah, teman juga bisa. Kalau bisa kemana-mana itu. Ya ujian lah gitu ya. Nah sekarang dikembalikan ke semula katanya, jadi dua syarikat lagi. Maka di Armina yang tadi di Madinah juga sama. Gitu. Memang hidup ini perbedaan lagi ke sana. Kuncinya apa? Pala rofasa, wala syuko, haji. Kalau kata Agi kuncinya apa? HHN, hadapi, hayati, nikmati. Karena ini adalah undangan. Ada orang naik haji pulang cerai Pak. Ya, ada tuh suami istri. Nah, yang paling berat itu kalau pergi suami istri. Padahal ujiannya ya. Hilang cari ketemu kan salahnya. Hilang ya Ustaz. Istri saya kemana?
Tadi di mana Pak? Nggak tahu hilang, nggak mungkin hilang. Nggak ada ceritanya dari zaman dulu hilang di sini. Yang ada adalah beda tempat. Ya tempatnya di mana, nyarinya di mana. Berubah tempat. Bila tahu tadi janji di sini udah 2 jam nggak ketemu. Udah ketemu. Kamu tuh di mana aja. Saya sampai kelaparan nunggu. Cari nggak ketemu. Bukan saya bapak tuh di mana aja. Saya nyari bapak itu. Udah hilang dicari ya ketemu berantem. Sampai cerai itu pulang. Dan HN aja. Dan mendingan banyak mengalah aja. Ya Pak ya. Banyak mengalah aja ke istri. Karena istri mas selalu benar. Kalaupun bapak benar, yang salah tetap bapak. Nggak ada ceritanya istri salah. Gitu ya. Mak, kita mau kemana? Ke liburan. Itu aja ke Jogja, kata istri. Kemudian macet. Dia marah nggak? Enggak, karena pilihan dia. Coba kalau pilihan bapak. Kata saya juga jangan ke Jogja. Ke Jogja itu macet. Ini istri aja yang milih. Ya, kalaupun bapak yang milih, disalahin apa terima aja. Suruh belajar. Ini istri aja suruh. Mama aja belanja ya. Ini uangnya. Pokoknya mama beli apa saja yang mama suka. Itu seneng banget ya Bu ya kalau gitu ya. Tapi jangan lebih dari 100 real. Cuma sama dengan menjauh. Ada pertanyaan silakan, saya hitung sampai 3. Baik, ada waktu 10 menit untuk atau 12 menit, 13 menit. Silakan belum masih jawab. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai mabit di Bina Ustaz ya. Kan tadi Ustaz bilang sunnah kan, ada yang pernah kata Ustaz. Itu apakah penyebabnya terlalu kronik? Apa itu? Terima kasih. Iya, karena nggak memungkinkan nginep di Mina, tidak memungkinkan. Jadi ada fatwa MUI. MUI bakso itu kalau tempatnya tidak memungkinkan maka boleh mabitnya di hotel, tapi tetap sebelum maghrib harus ke Mina. Nanti pulang lagi ke hotel. Nah, kalau sebelum maghrib masih ada di luar Mina, itu penajam itu harus dibeli kambing. Itu yang bikin repot. Repotnya apa? Repotnya ya tidak bisa selalu on time dan nggak ada Gojek di sana, nggak ada Grab. Ada juga orang Afrika yang nggak pakai rem itu, naik motor. Itu berapapun dibayar itu Pak. Maghrib 10 menit lagi, kalau jalan kaki kan lama, bisa 1,5 jam. Itu naik motor dulu, main robot juga rem. 200 real dibayar aja tuh. Gitu ya. Jadi kalau memungkinkan sih dengan mabit aja kan repot juga jalan kaki jauh banget. Malamnya di hotel, tapi kan besoknya harus ke Mina lagi karena ada wajib haji di umroh. Ya Pak ya, nanti bikin mah dibahas. Ada lagi nggak? Ya Pak, ibu-ibu, oh ibu-ibu ada? Sering. Nah ibu-ibu banyak ada masalah kalau ibu-ibu mah. Mau menambah pertanyaan tadi. Kalau ini kan beberapa minggu yang lalu tuh lagi ada isu mengenai Mina Jadid gitu ya.
Nah, sikap DT gimana kalau misalnya, walau alam ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau misalnya pendapat DT secara fikihnya itu seperti apa, atau diantisipasi kita mau apa kayak kalau tahun kemarin ke hotel lagi atau enggak, atau tetap di Mina, jadi bagaimana sih? Ikutin pendapat lama gitu ya. Termasuk fatwa Saudi juga membolehkan adanya bina, jadi ulama Indonesia juga boleh ikutin aja, jangan pendapat individu. Karena kan majelis itu berarti kumpulan para ulama yang mereka bijak, tidak hanya satu pendapat. Untuk apa? Untuk kenyamanan, kemudahan kita dalam beribadah. Selama ada yang bertanggung jawab, maka al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi kan sudah meninggal. Menanya nabi nggak bisa, dia udah meninggal. Yang bisa ditanya adalah ulama. Nanya ulamanya individu, ya tergantung latar belakang dia. Makanya yang diambil apa? Fatwa majelis. Kalau di Indonesia adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Saudi Lajnah Syariah Mufti, itu lembaga resmi pemerintah. Mesir ada juga, di setiap negara. Itu mereka mengeluarkan, yang diikuti itu jangan individu. Kalau individu banyak seragam, tergantung latar belakang. Sepanjang ada pendapat dari MUI, ada nggak ada, udah ikutin, udah insya Allah aman dunia akhirat. Dan ada yang bertanggung jawab daripada menyiksa diri. Lu kita nggak akan tidur di Mina jadi Gaza, besok aja nyari di mana. Nggak akan bisa tidur di tahun 2013 itu. Ini di area itu, area lempar jumroh, kita sampai itu asalnya ngeliling Pak. Dia 5 menit itu sih, 2 menit pergi. Tapi semalaman nggak bisa tidur, karena nggak ada satu tempat pun yang tidak dirazia oleh askar itu. Andal, wah dia mah gak banyak kata, langsung ambil gotong masukin aja ke kerangkeng itu mobil penjara itu. Dia takut itu kalau merasa bubar. Mereka itu tidak babi. Ada dikit, ada langsung diangkat, masukin jebrek, sudah selesai. Gitu. Gitu ya, ikutin aja, tempatkan di aja. Udah biar mereka aja yang nggak usah, karena kita tidak diberikan kewenangan untuk menentukan tempat. Iya ya, ya coba, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita tawaf ataupun sa'i gitu ya, yang di kuping gitu loh, di telinga, atau memang kita masing-masing aja doanya. Terima kasih. Pakai Zoom Bu. Ayo pakai radio boleh. Pakai Zoom. Jadi tapi jangan on cam. Jangan juga. Hanya kayak pulsanya harus penuh. Jadi dimanapun jadi bisa tergerak. Jadi harus install aplikasi. Biasanya pakai SIM card. Nggak bisa. Mereka itu menerapkan aturan yang tapi pun nggak boleh didemonstrasikan. Sekarang ini tuh yang menyalahgunakan
haji jadi tempat selfie itu tuh evaluasi. Bukan junju tasnya harus masukin ke tas ke HP, cukup aja satu, itu pun harus masuk ke kerudung kalau apa, masuk ke kerudung. Kalau tidak demonstrasi dicabut juga Bu. Bapak-bapak gimana ya, diakalin masuk ke itu Bu ya, biasanya begitu. Ya, Bapak. Pukul 24 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz. Tadi katanya kan kadang ada yang berpisah. Itu pembagiannya atas nomor porsi atau gimana Ustaz? Nanti kita sendiri kita masih sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan kita nanti most likely haji tamattu ya, kita bayar dam. Terus misalnya kita ada melakukan kesalahan lagi dan harus bayar dam lagi, itu nanti perhitungannya gimana Maksudnya apakah dibayarkan di awal, di akhir, atau kapan penyerahannya gitu. Terus yang terakhir, yang biasanya kalau kita berangkat umroh atau berangkat haji yang ke Mekah dulu itu kan akan umroh dulu ya. Sebenarnya boleh nggak sih kan di sana kan masih boleh nggak sih misalnya nggak umroh dulu karena kan nggak malam atau gimana gitu, mendarat aja terus setelah apa namanya kita nyaman kita ambil mikot lagi keluar baru umroh gitu. Masih. Tarika itu gitu ya, kalau ini bisa diatur, bisa diatur oleh opsi. Mulai kemarin ya, mudah-mudahan tahun ini bisa kembali ke rombongannya tetap utuh gitu ya. Harusnya begitu. Nah, tahun kemarin itu memang kacau luar biasa, banyak. Intinya mah mereka pengen ngambil jatah. Dia mah duit gitu, ngambil jatah ngelola. Dan itu uang semua di situ. Karena mungkin katanya sih kembalikan ke dua syarikat sebelumnya, kan bisa ditentukan oleh tahun kemarin masih enggak itu mereka. Yang kedua, jam itu memang yang wajib adalah dam tamattu itu diberikan karo atau haram biasanya di pondok diberikan supaya nggak habis, karena wajib itu syariat. Adapun dam-dam lain seperti pelanggaran atau apa itu nanti aja berdasarkan kasusnya, nanti konsultasi ke pembimbing, kata pembimbing Bapak nanti harus membeli kambing gitu misalnya, ya harus membeli kambing di sana, uangnya boleh nggak dibeliin sendiri, boleh. Jadi itu sebenarnya nggak ada urusan dengan KBH itu sebenarnya, kecuali yang tamattu itu dikoordinir karena itu yang wajib, kalau enggak nanti repot kan, dan itu harus ditunaikan di sana. Nah yang lain-lain ya silakan aja sesuai dengan kesadarannya. Saya nggak mau bayar dam, ya sudah nggak apa-apa, berarti kan urusannya hanya dengan Allah. Jadi dari KBIH atau termasuk dari depan itu nggak ada ngurusin dam-dam selainnya. Ya, ada kesadaran dia tahu melanggar, membayar ya alhamdulillah, berarti kan itu menyempurnakan ibadahnya, bahkan itu menentukan sah tidaknya haji umrohnya. Nggak dibayarkan, nggak ada yang tahu, komplain. Tapi kan Allah Maha tahu, kamu mah melanggar tapi nggak bayar, nggak nyembelih, kan aturan fikihnya. Dan hati-hati kalau suami istri jangan sampai melanggar. Yang paling berat itu kan hubungan suami istri. Di samping dia batal hajinya, tapi tetap harus menyelesaikan, pulang ke Indonesia, balik lagi ke sana, itu hukumnya wajib.
diusir dulu, terus balik lagi. Itu namanya palarokasa, yang paling tinggi kan itu. Biasanya kan suami istri. Kita coba yang ketiga. Umroh itu tergantung kita datangnya. Kalau gelombang satu kan ke Madinah. Madinah berarti ngambil mikotnya di kalau gelombang dua, wajib ngambil mikotnya ada dua. Ada di istilahnya haram mikot di atas pesawat. Jadi nggak boleh. Di dalam pesawatnya di atas itu kalau pesawat melarang jangan saya mengambil mikot. Mikot di sini aja di dalam pesawat. Bisa di dalam pesawat tuh di Jeddah. Mikotnya, tawafnya boleh, tapi harus mikotnya nggak boleh, tetap harus di pesawat. Kalau gelombang dua di Jeddah, di BAB, kalau gelombang nah, kita nyampe ketika kita nyampe di Mekah, itu di tempat-tempat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali bagi penduduk Mekah, bagi penduduk Madinah, itu boleh tempat mikot. Kita kan bukan penduduk Mekah. Ya, jadi tidak boleh mikot di setelah di sana tinggal 2 hari 3 hari. Baik, gitu ada pertanyaan? Ya boleh. Mungkin ingin ini di buku di halaman 5 ya, wajib diganti soal 3 hari 3 harinya dalam haji pertama ya 11, 12, 13 artinya kan yang pengetahuan kita kan bahwa itu adalah yang diharapkan untuk berpuasa, tapi kita di sini untuk bayar denda puasa kita segitu juga mungkin kita sangat capek-capeknya gitu penjelasannya. Kedua, jadi yang di halaman 8 itu mungkin agak disebut kali ya. Setelah kita sholat di maqam Ibrahim itu kita membaca surat di dua bacaan kita membaca qul huwallahu ahad dan kafir. Jadi kayak susah gitu, padahal mungkin takutnya disebut harusnya kuliah mungkin itu. Jadi jam itu ada macamnya. Yang utama adalah bayar dam dengan menyembelih kambing. Yang kedua bisa dengan puasa. Ada orang yang bayar dam pertama itu dengan puasa, tapi puasanya wajib ditunaikan di sana. Jadi hari di sini, di hari gitu ya. Yang sebelah mana Pak? Bawah Pak, yang halaman 5 bagian bawah. Halaman 8. Halaman 8 itu yang sholat. Ya, halaman 5 bawah. 5 bagian bawah. Haji Tamatu. Ya, dengan Pak Abdul.
Dibaca Pak. Ya dibaca. Dua hadisnya ya. Baik, dari saya sudah teman-teman yang sholat itu mungkin kuliah yang agak kedua, kemudian waktu kedua dicek ya. Itu selalu ada referensinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih perhatiannya dan Allah mudah-mudahan kita menjadi yang dimuliakan, jamu dengan rahmat, firman, dan semua fasilitas yang ada itu adalah bagian dari jamuan Allah ya, makan, minum, dan lain-lain, tempat tidur. Jadi jangan dikira bahwa ketika tempatnya bermasalah, makanannya bermasalah, minumannya bermasalah, itu adalah bukan jamuan dari Allah. Hakikatnya itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan adalah hadapi dengan kepala dingin, jangan dengan emosi, karena nanti akan menjadi penyesalan yang luar biasa ketika setelah selesai hajian. Tidak sedikit yang minta maaf ya setelah selesai hajian karena dia sudah melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, marah dan lain-lain gitu ya. Itu menyesal dan gak bisa diulang lagi karena sudah pulang ke Indonesia, sudah ditutup bukunya karena sudah selesai. Rata-rata begitu, nyesalnya luar biasa. Nyesal saya dulu ini itu ya. Dan itu hanya sebagai sebuah cerita saja yang walau alam untuk hajinya diterima atau tidak ya. Makanya kata Agim sering menyampaikan HHN, hadapi, hayati, dan nikmati apapun yang terjadi. Ada masalah perlu diselesaikan, ya selesaikan. Kurang makan, kurang minum, selesaikan aja biasanya. Kalau tidak ada makanan sama sekali, ya sudah selesaikan juga. Beli aja di situ banyak ya, daripada menghancurkan perjalanan haji kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.